washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dede Sofian, dari kelas 2D ingin memaparkan suatu materi dari materi awal dipelajari pendidikan Islam sampai materi yang ketujuh. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang awal dulu gitu. Yang pertama tentang definisi pendidikan Islam. Nah, apa sih ya definisi pendidikan Islam itu? Yaitu adalah cabang ilmu yang membahas secara sistematis tentang prinsip-prinsip, teori-teori dan pendidik peserta didik dalam perspektif Islam. Ini mengkaji nilai, tujuan dalam metode kurikulum, peran pendidik, peserta pendidik, dan lingkungan dengan pendidik dasar ajaran Islam. Nah, ilmu pendidikan ini juga tidak lupa membahas tentang ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Nah, apa saja sih tujuan ilmu pendidikan Islam itu? Yaitu menekankan pembentukan insan kamil yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani ataupun duniawi dan ukhrawi. Nah, terus peserta didik. Nah, peserta didik juga harus mengkaji karakteristik anak didik antara anak didik adalah menurut Islam, yaitu tahapan-tahapan atau perkembangan hak dan kewajiban dalam dalam proses pendidikan gitu kan ya. Yang ketiga juga, ilmu pendidikan tidak lupa membahas tentang hubungan ilmu pendidikan Islam dengan prinsip gitu kan ilmu lainnya. Ilmu pendidikan Islam memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu lainnya, seperti contoh yaitu filsafat, psikologi ilmu pendidikan, sosiologi ilmu pendidikan, nah terus ilmu tafsir dan Al-Quran, sejarah, terus dan manajemen pendidikan. Baik, segitu saja pemaparan dari materi awal. Selanjutnya ntar kita lagi bersambung ke materi yang kedua. Oke, sekarang saya ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu landasan filosofis pendidikan Islam. Ya, landasan filosofis Islam juga mencakup dan pijakan yang sangat penting bagi seluruh warga murid. Nah, ini saya ingin ada beberapa sumber pendidikan agama Islam, yaitu yang ke satu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini merupakan dua dasar utama yang sangat penting dan dijadikan bagian dalam mengembangkan filsafat pendidikan Islam gitu juga kan. Terus ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga sumber-sumber pendidikan Islam itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kenapa cenah ilmu pengetahuan juga menjadi sumber penting dalam menghubungkan antara pendidikan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dari berbagai sekolah lah ya kayak gitu kan. Nah, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, saenyana tolabul ilmi eta teh wajib kasaban-saban jalma muslim. Nah, sakitu. Terus apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Nah, tujuan pendidikan agama Islam itu di beberapa saya ingin menyebutkan untuk mencari tujuan memberikan individu yang berkualitas, terus mencapai tujuan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, terus apalagi sih ya, begitu saja dari saya pemaparan materi yang kedua. Nah,
Nah, ntar kita lanjut ke pemaparan materi yang ketiga. Nah, guys, sekarang saya ingin melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pendidikan Islam dan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan perkembangan modern. Nah, pendidikan Islam juga memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai dari mana, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ke era modern ini. Terus masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pendidikan, yaitu dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu berbasis langsung gitu kan, langsung kepada sahabatnya. Jadi mengajarkannya tuh langsung gitu ke para sahabatnya secara diskusi ataupun ya gitulah pokoknya mah. Nah, pada zaman Rasul juga pendidikan itu berfokus dengan memperbaiki akhlak gitu, fokus ke akhlak saja supaya menjadi manusia insan kamil atau manusia yang sempurna ya, kayak gitu kan lah nama. Nah, kesini ketika sudah zaman Rasulullah SAW, teruslah pendidikan berkembang hingga langsung ke Bani Umayyah. Nah, pada Bani Umayyah pendidikan itu perluasan pendidikan. Nah, pada masa Bani Umayyah juga pendidikan Islam mulai berkembang dengan menyebar ke berbagai wilayah, pendidikan formal ataupun pendidikan non formal itu. Nah, pendidikan terus pada zaman Abbasiyah. Nah, pas zaman Abbasiyah juga pendidikan itu sangat melesat gitu kan, hingga banyak di suatu kota itu tuh mendirikan ada perpustakaan, ada bidang-bidang ilmu yang kayak gitu kan. Terus sehingga kota-kota lain pun mendatangilah ke pusat perpustakaan itu pada zaman dinasti dinasti Abbasiyah. Nah, dari pendidikan Abbasiyah itu sangat pesat banget hingga sekarang itu pendidikan. Baik, begitu saja pemaparan materi ketiga. Kita lanjut ke materi yang keempat. Ya, sekarang kita melanjut ke materi keempat, yaitu sistem pendidikan Islam tradisional, yaitu pesantren, madrasah, dan kutab. Nah, apa sih definisi pesantren itu? Yaitu definisi pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang sudah berada dari sejak dulu gitu kan, yang biasanya berencana gitu dan dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz. Karena fokus pesantren itu tertujunya lebih ke pembahasan agama, pembelajaran kitab-kitab zaman dahulu, terus Al-Quran, penghafal Al-Quran, terus penghafal hadis, kayak gitu kan metodenya. Ya, terus metode yang dilakukan pesantren itu kayak gimana sih? Nah, metode yang dilakukan oleh pesantren itu secara diskusi atau praktik ibadah kayak gitu kan. Nah, terus definisi madrasah. Nah, madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih formal daripada pesantren, yang mencakup pada masa pelajaran agama dan pelajaran umum. Nah, fokusnya itu madrasah fokus pada pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan umum ya, seperti matematika, bahasa, dan sains. Nah, terus Al-Kutab. Definisi Al-Kutab juga adalah lembaga pendidikan Islam tradisional. Pendidikan Islam tradisional biasanya pada fokus Al-Kutab pada fokus pendidikannya itu membaca Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar akhlak kayak gitu. Terus fokusnya tuh pendidikan Al-Kutab hanya
ke membaca Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama. Nah, metodenya itu sama seperti kayak pesantren, tapi beda dikit. Metodenya yaitu biasanya pengajian dan praktek ibadah. Segitu pemaparan materi yang keempat. Nah, lanjut ke materi selanjutnya gitu kan, konsep Tripari dalam pendidikan Islam. Menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan keluarga ya, masyarakat kayak gitu kan. Peran orang tua dalam pendidikan anak yaitu di pendidikan rumah ya. Sebenarnya tuh Tripari itu intinya tuh ya apa ya, sekolah non formal itu di keluarga, di lingkungan keluarganya. Nah, non formal itu di sekolah, dan yang ketiganya itu di masyarakat kayak gitu kan. Segitu saja sih saya bisa memaparkan materi yang ini. Selanjutnya apa ya, mohon dimaafkan apabila ada salah kata yang memang gitu kan agak cadel gua gitu. Tolong dimaafkan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.